Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kalian berada, saya ucapkan semoga kalian baik-baik saja. Sebuah sore yang cerah. Hari ini kita tidak unboxing ya, kita tidak review, tapi hari ini kita akan ngevlog. Kita akan jalan-jalan atau menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan dari Kampak Munjungan. Teman-teman, jalur Kampak Munjungan ini adalah jalur yang ekstrim. Jadi di jalur ini banyak kejadian ya, seperti misalkan rombongan pengantin yang kecelakaan, satu mobil semua meninggal, waktu itu minibus. Kemudian ada rombongan yang sedang mengantar bapak-bapak mau kemana itu silaturahmi, udah salah, itu mobilnya juga terbalik. Kemudian ada juga seorang guru TK bersama keluarga yang kecelakaan juga, meninggal. Pokoknya banyak lah. Kemudian ada juga pengendara motor yang kecelakaan, masuk jurang, dan baru ditemukan beberapa hari kemudian dalam keadaan tubuh yang sudah mulai membusuk. Nah teman-teman, jadi pada vlog kali ini kita akan melihat bagaimana jalur ini dan tips-tips gigi yang digunakan untuk lewat di jalur ini ya. Jadi kita saat ini sedang mengendarai Terios, all new Terios manual ya, tipe R. Dan dengan mobil inilah nanti kita akan sharing trik-trik atau bagaimana cara kita naik ke tanjakan, bagaimana seharusnya tempat atau saat yang tepat kita mengoper gigi atau mengoper persneling. Ya, jadi seperti saat ini misalnya gigi yang saya gunakan adalah gigi 3 ini. Ya, dengan kecepatan sekitar 40 km per jam ya. Ini yang kita gunakan adalah gigi 3. Saya terbiasa untuk RPM mesin itu menggunakan RPM di antara kisaran 2 sampai 3 RPM, 2000 sampai 3000 RPM. Jadi konon katanya di RPM itulah kita akan menemukan konsumsi BBM yang optimal. Nah, di depan ini kita mulai tanjakan pertama. Di sini saya biasa kalau hanya 2 sampai 4 orang, saya menggunakan gigi 2, teman-teman. Ya, jadi di sini nih saya sudah memasukkan atau mengoper ke gigi 2. Dan setengah kita tekan, pedal gasnya agak dalam ya untuk mendapatkan torsi. Karena di sini jalannya sangat bergelombang ya, di depan ini. Nah, ini dia jalannya bergelombang, teman-teman. Nah, ini. Jadi saat ini saya berkendara sendirian dengan posisi AC nyala ya. Dan di jalan tanjakan yang ini kita masuk gigi 2. Ini masih torsinya masih kita dapat. Jadi powernya kita masih dapat di sini. Nah, setelah satu tikungan ini kita oper ke gigi 3, teman-teman. Oke, lanjut ke cerita-cerita di sini. Nah, di depan sinilah itu di jurang sebelah kiri kita ini. Di sebelah kiri kita ini pernah ada kejadian kecelakaan di mana seorang pengendara motor jatuh ke dalam jurang dan baru ditemukan sekitar 3-4 hari. Jadi keadaan tubuhnya sudah mulai membusuk. Ini gigi 2. Nah, itu di depan itu mobil itu jelas oper gigi 1. Tapi kita akan tetap bertahan di gigi 2. Ini adalah tikungan tapi juga nanjak. Kita tetap stay di gigi 2. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi begini. Dahulu jalur Kampak Munjungan ini adalah jalur yang pertama kali membuka adalah zaman penjajahan Belanda. Jadi Belanda pada waktu itu membuka akses dari Kecamatan Kampak menuju Kecamatan Munjungan dengan menerobos pegunungan. Dan mereka menggunakan jalur ini yang sampai sekarang pun akhirnya digunakan oleh negara sebagai akses keluar masuk wilayah Kecamatan Munjungan. Nah, teman-teman, saya ingin memberikan informasi juga bagi para pengendara motor atau rider. Jalur Kampak Munjungan itu merupakan jalur yang menakutkan
bagi mereka yang mengendarai motor matic. Sebenarnya bagi saya pribadi itu tergantung dari perawatan motor itu sendiri. Biasanya yang sering ngeplos dan masuk ke jurang atau terjadi kecelakaan itu adalah motor matic yang jarang servis, ya. Jadi kontrol kondisi sistem pengereman itu tidak ada, dimana kampas rem itu bisa sampai hampir habis. Nah, efeknya pada saat digunakan untuk melewati turunan yang tajam dan panjang, maka minyak remnya overheat, ya, dan mengakibatkan hilang tekanan, akhirnya ngeplos. Jadi itu kalau menurut saya analisanya seperti itu. Oleh karena itu, tips apabila kalian ingin mengendarai motor matic masuk ke Munjungan, pastikan benar-benar kampas rem masih dalam keadaan yang layak pakai, ya. Jangan sampai kampas rem hampir habis kalian nekat untuk datang ke Munjungan atau nekat untuk naik jalur Kampak Munjungan ini. Nah, ini di depan inilah nanti akan saya kasih lihat titik di mana terjadi kecelakaan. Waktu itu di mana seorang guru TK bersama keluarganya sedang mengendarai mobil, dan pada saat turunan itu mungkin entah apa yang terjadi, mobil itu blong, ya, rem blong, menghantam batu di sebelah kanan kalau dari atas, kalau dari bawah sini berarti batu di sebelah kiri. Akhirnya ada satu korban jiwa meninggal, yaitu ibu guru TK tadi. Selain ibu guru ini, anak yang lain, penumpang yang lain dan sopirnya selamat. Di depan sini teman-teman, sebentar. Mobil Innova ini lambat, ya. Biasanya di sini saya gunakan gigi 2 itu sampai atas. Tapi karena kita ada mobil di depan yang, oh ini mobil solar ini sepertinya, pantesan dia pelan. Kalau mobil solar itu pelan pun tenaganya dia dapat. Nah, di daerah sini, di depan sini, ya, di depan sini ini dia menghantam batu, tapi batunya sepertinya sudah tertutup oleh semak-semak, teman-teman, di situ. Nah, ini. Nah, karena di depan ada mobil, ya lebih baik kita di sini kita oper gigi 1. Di depan, di atas lagi ini, setelah satu letter S ini juga pernah terjadi kecelakaan di mana sebuah mobil Honda Mobilio juga mengalami rem blong, yang dimana oleh supirnya dihantamkan ke tebing yang di sebelah kanan, ya, kalau dari atas di sebelah kanan, tapi akhirnya terbalik dan supirnya meninggal karena kepalanya terbentur atau tergencetnya di sini, di depan ini, tepat ini. Nah, itu ada jalan rusak. Kalau menurut orang tua di sini harus hati-hati, teman-teman, ya, karena itu namanya apa gitu, ya, istilahnya sendang apa gitu di situ. Itu yang baru saja tadi kita lewati, itu diperbaiki atau dicor seperti apapun selalu keluar air. Bahkan di musim kemarau pun itu selalu keluar air, ya. Dan efeknya jalannya tidak bisa awet, selalu berlubang dan kemudian rusak, ya, karena efek air yang tidak mau kering itu tadi. Nah, seperti posisi saat ini saya menggunakan gigi 2, teman-teman. Ya, saya menggunakan Persneleng 2 dengan putaran RPM 2500 RPM dan speed sekitar 30 km per jam. Nah, di sini juga bagi pengendara mobil, di setiap tikungan usahakan memberikan tanda dengan klakson atau apa, agar kalau ada mobil dari arah yang berlawanan mereka bisa tahu. Seperti ini. Asik sebenarnya pemandangan jalur Kampak Munjungan ini, sebenarnya asik, ya. Cuman teman-teman bisa lihat sendiri di depan ini, jalur ini terlihat sempit,
kalau dibuat simpangan atau dengan simpangan ya istilahnya, dari mobil yang arah berlawanan itu kayak sangat ngepres gitu. Apalagi teman-teman di sini ini, di depan ini teman-teman harus ekstra hati-hati. Kalian harus ekstra hati-hati karena selain sempit dan bahu jalan tergerus oleh air ya, di sebelah kanan kita itu adalah jurang ya. Itu jurang yang lumayan dalam, itu ada 100-an meter itu kalau tidak salah di sebelah kanan kita ya. Jadi sampai ini kita masih menggunakan gigi 2. Dan seperti ini banyak pengendara motor ya, kita harus selalu fokus dan waspada untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti kita akan berhenti di sana, di atas sana, di tempat dimana pernah terjadi longsor yang sangat hebat yang membuat jalur Kampak Munjungan itu lumpuh selama hampir ada 3 bulan kalau tidak salah itu. Longsornya sangat besar sehingga memerlukan waktu yang lumayan lama agar ekskavator bisa membersihkan jalur itu sekaligus mengamankan dari terjadinya longsor susulan ya. Nanti kita akan berhenti di sana dan kita akan melihat-lihat seperti apa longsorannya. Di sini sampai depan nanti kita relatif datar, setelah itu akan ada tanjakan lagi ya. Lebih baik ini kita salip saja mobil di depan ini, biar nanjaknya kita bisa cepat. Kalau tidak kita salip, ini nanti akan menghambat ya, karena dia tipikalnya modelnya mengendara ngeleler teman-teman. Bentar, belum ada kesempatan, belum dikasih jalan ya. Wah, ada mobil di depan. Nah ini di depan ini sepertinya kita bisa menyalip. Semoga aja diberi jalan. Semoga aja di ini. Nah diberi jalan teman-teman. Oke, kita langsung tancap di gigi 2 teman-teman. Nah ini kita masuk gigi 2. Kalau misalkan tadi kita berada di belakang Innova tadi, saya yakin dia akan menggunakan gigi 1 di sini. Nah jadi ini kita menggunakan gigi 2 teman-teman di sini ya. Nah di sini juga, di sini pernah ada kecelakaan, yaitu mobil pick up yang mengangkut orang mau apa waktu itu, mau ke orang punya hajat ya. Mobil itu terjun ke jurang di sebelah kanan kita. Ya sangat mengerikan. Waktu itu ada beberapa korban yang meninggal. Nah ini di sebelah kanan kita itu jurang dalam teman-teman. Ini ada pagar hidup, tapi mana bisa pagar hidup menahan kendaraan dengan bobot sekian. Jadi dia langsung terjun bebas ke jurang. Tapi masih ada yang selamat waktu itu. Itu sudah lama sekali yang kejadian itu ya. Nah ini kita tetap menggunakan gigi 2. Kalau teman-teman ragu ya, jadi di sana tadi waktu kita nyalip Innova itu teman-teman bisa langsung menggunakan gigi 1. Jadi itu relatif aman, santai, masuk gigi 1 sampai di atas sini ini baru dioper ke gigi 2 dan gigi 3. Ini kita sudah menggunakan gigi 3. Nah, di sini ini sebenarnya kita sudah berada di area puncak dari gunung yang kita daki ini. Jadi ini sudah mulai masuk di puncak gunung, di di punggung gunung, punggung bukit, punggung gunung. Ya, ini adalah punggung gunung jalur Kampak Munjungan. Jadi seperti ini teman-teman pemandangannya. Bentar, ini agak berat. Nah ini punggung gunung jalur Kampak Munjungan.
setiap hari sangat banyak mobil pick up L300 yang menggunakan jalur ini untuk kirim hasil bumi dari Munjungan ke kota ataupun membawa produk-produk konsumsi atau bahan pokok untuk dibawa ke Munjungan. Untungnya untuk di Kecamatan Munjungan sendiri sudah ada pom bensin Pertamina ya, yang sudah buka sekitar 10 tahun terakhir. Itu sudah Pertamina sudah masuk, dan itu sangat membantu penduduk di wilayah Munjungan dalam mendapatkan BBM yang satu harga. Sebelum ada Pertamina ini teman-teman, sebelum ada Pertamina ini, warga masyarakat beli bensin itu selalu eceran, kecuali kalau saat mereka sedang ke kota, mereka bisa membeli bensin di pom dengan cara mereka mengisi penuh tangki BBM-nya kendaraan mereka. Tapi pada saat mereka sudah lama tidak ke kota, maka satu-satunya cara untuk mendapatkan BBM ya beli eceran tadi teman-teman. Jadi 1 liter itu pasti ada selisih sekitar 1000 atau 1500. Sebentar, kita berhenti di sini aja ya. Kita di sini berhenti. Bentar, ini aman nggak? Oke. Nah, kita berhenti di sini dulu. Nah, kita akan melihat-lihat. Nah, di samping kiri kita itu ada longsoran teman-teman ya. Sebentar, saya matikan nanti. Oke, nah saya sudah berada di luar. Jadi ini mobil kita tadi. Nah, di tempat inilah pernah terjadi longsor hebat, di mana akhirnya dibuat tanggul pengaman di sekitar. Ya, ayo kita jalan-jalan. Nggih, pados ramban. Niki ningali bekas longsoran niki kayak dipun rekam. Nah, ini bekas longsoran yang pada waktu itu terjadi. Jadi di atas sana itu sebenarnya ini dulu gunungnya penuh ya, ada punggung gunung gitu, tapi akhirnya setelah longsor akhirnya ini seperti ini, menjadi cekungan seperti ini. Nah, kalau tidak salah di sini pernah saya gunakan untuk foto thumbnail waktu saya membuat video tentang konsumsi BBM All New Terios. Nah, posisinya di sini ini, ya, di sini ini. Itu mobil kita. Oke teman-teman, jadi inilah longsoran itu, dan menurut orang tua, ya, menurut kabar orang tua atau cerita orang tua, monggo. Menurut cerita orang tua, di sini itu lumayan, istilahnya apa ya, kalau banyak makhluk yang tidak kelihatan seperti itu teman-teman ya. Jadi masih ada pohon-pohon besar seperti itu, dimana sebenarnya di kiri kanan sudah habis, tapi ada beberapa pohon yang dibiarkan berdiri. Nah, di bawah situ, di bawah pohon besar itu ada gua sebenarnya. Ya, gua itu sudah sangat lama, tapi sekarang tertutup oleh semak-semak. Jadi di sini teman-teman juga harus selalu ekstra hati-hati dan waspada. Nah, saat ini kita sedang istirahat di titik perbatasan Kampak Munjungan ya, dimana di titik inilah pernah terjadi longsor hebat yang membuat jalur Kampak Munjungan itu tertutup selama hampir 2 bulan lamanya. Di titik ini, kalian yang ingin datang ke Munjungan, ini ada tips ya. Kalian pada waktu di Kampak tadi, kalian bisa datang ke bisa beli makanan ringan atau minuman di swalayan ya. Kemudian kalian baru naik ke arah Munjungan. Nah, di sini kalian bisa berhenti
untuk mendinginkan mesin ya, sambil berhenti menikmati pemandangan yang luar biasa indah dan udara yang segar ini. Kalian berhenti untuk mendinginkan mesin sambil menikmati snack atau makan ringan dan minuman. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Nah, asik, sangat asik. Kebetulan saat ini sedang berkabut yang membuat udara segar, sejuk, cenderung ke arah dingin ya, seperti ini. Sebenarnya di bawah nanti setelah ini akan ada sebuah rest area yang khusus diperuntukkan bagi pengendara luar kota yang akan datang pengunjungan. Di situ nanti akan ada warung di mana teman-teman bisa beli kopi atau makanan ringan di situ sambil mendinginkan rem dan mendinginkan mesin ya. Juga akan ada di situ nanti ada semacam halte begitu yang bisa digunakan untuk berteduh apabila hujan, yang memang itu disediakan untuk para rider atau driver atau siapapun yang berkendara untuk kemunculan atau mau ke utara, mau ke kota ya. Nanti akan saya tunjukkan di sana. Oke, let's go. Jadi di depan ini adalah perbatasan Kampak Munjungan. Nah, itu ada papan-papan penanda. Sebenarnya di sini ada tugu tapi sudah rusak ya. Nah, itu ada ucapan selamat datang di Kecamatan Munjungan. Nah, dari sinilah jalanan akan terus menurun sampai ke kota kecamatan nanti. Nah, sebagai trik atau tips di sini teman-teman silahkan gunakan gigi 2 bagi yang mengendarai mobil manual ya. Untuk matic silahkan menyesuaikan. Ini sudah menurun. Berikan kesempatan kepada mobil yang dari bawah ya. Jadi memang etikanya berkendara di jalur ini seperti itu. Yang mobil dari atas harus mengalah untuk memberikan jalan yang dari bawah agar lewat lebih dahulu. Jadi itu di depan itu kelihatan itu adalah Teluk Sumbreng, yaitu teluk kebanggaan masyarakat Munjungan. Baru kelihatan sedikit tadi ya, nanti akan kelihatan lagi. Jadi ini kita
kita tetap menggunakan gigi 2 di sini. Nah, di depan ini ada monumen peringatan agar pengendara berhati-hati. Jadi di situ ada terus semacam peringatan bahwa sudah banyak korban jiwa, sayangi diri dan keluarga Anda dan sebagainya. Dan di atasnya itu dulu pernah diberikan 2 buah motor yang sudah rusak, sumbangan dari bagian laka lantas di Polres, tapi akhirnya dikanibal oleh oknum-oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk diambil spare partnya. Ya, itulah yang sangat patut disayangkan. Nah, ini berarti di depan ini adalah rest area yang tadi saya bicarakan ya, yang tadi saya sudah katakan. Di sini ada warung kopi untuk makanan ringan dan sebagainya, minuman, dan itu ada tempat untuk istirahat sudah disiapkan. Jadi teman-teman yang mau ke arah Munjungan, silahkan untuk sebisa mungkin istirahat dulu di situ agar rem untuk digunakan saat digunakan untuk melewati turunan ini sudah dalam keadaan dingin ya, sudah normal kembali. Karena setelah ini yang ada hanyalah turunan yang jauh, turunan yang panjang dan tikungan-tikungan yang tajam dengan jurang di kiri kanan. Nanti teman-teman saya ajak untuk akan melihat sendiri dari video ini ya. Ini elf di depan kita sudah menggunakan gigi 2 kalau tidak salah, ini 2 apa 1 ini ya? 2 kayaknya. Tapi mesinnya sangat menggereng. Oke, kita salip. Ini kita masih menggunakan gigi 2 ya. Jadi untuk kendaraan yang tidak muat banyak seperti MPV atau minibus, SUV yang tidak muat banyak, masih aman untuk menggunakan gigi 2 di sini agar mesin tidak terlalu berat kerjanya, maksudnya engine brake-nya tidak terlalu besar ya. Jadi kita masih bisa agak cepat tanpa mesin RPM menjadi tinggi ya. Jadi ini kita masih masuk gigi 2. Nah, jadi ini teman-teman, di sini pernah ada juga kecelakaan mobil pickup yang masuk ke jurang di kanan kita. Jadi ini diberi besi pengaman ini. Waktu itu ada mobil pickup yang nanjak tidak kuat, akhirnya masuk ke jurang di sebelah kanan kita. Ini. Jurang di kanan kita itu sangat dalam. Jadi ini masih gigi 2. Tapi kalau teman-teman kesini dengan penumpang penuh ya, dalam artian kalau minibus seperti Avanza, Xenia, Rasterios itu memuat 7 orang, saya sarankan untuk menggunakan gigi 1 saja apabila teman-teman belum hafal dengan medannya ya. Jadi di situ juga, nah di tepat tadi saya lupa, di belakang tadi itu rombongan satu pengantin terjun ke jurang di bawah sana, semuanya meninggal. Sebagai peringatan saja buat kita semua agar lebih berhati-hati dan fokus. Oke, lanjut ya. Nah, di jalur letter S inilah yang sangat sering terjadi kecelakaan dan memakan korban. Jadi saran saya selalu fokus di sini, gunakan gigi 1 saat menurun. Jangan mengoper pada saat keadaan sudah tidak memungkinkan, dalam artian kendaraan sudah melaju kencang, itu tidak akan pernah bisa kita lakukan untuk mengoper ke gigi 1 ya. Jadi antisipasi saja dari atas. Apabila kita bebannya itu terasa berat, silahkan langsung dioper gigi 1 dari atas. Ini sangat penting sekali untuk diperhatikan oleh teman-teman semua. Nah, di sini di jembatan ini adalah wilayah Kalipeteng. Di sinilah tempatnya dulu pada tahun 65
terjadi pembantaian orang-orang yang dianggap anggota dari PKI. Jadi dari wilayah Munjungan, orang-orang yang dianggap sebagai komunis dibawa ke sini dan dieksekusi di situ. Di situ tadi, teman-teman. Oke, nah. Jadi sampai di sini ini sudah lumayan ringan ya, turunannya sudah tidak terlalu ekstrim. Yang paling ekstrim ya tadi di sana tadi sampai letter S, mulai dari rest area tadi sampai letter S yang baru saja kita lewati, Kali Peteng tadi yang baru saja kita lewati itu adalah spot yang harus ekstra hati-hati. Gitu ya, teman-teman. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away, see if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. I'm up all day, all night. Nah, sampailah kita ke kota Munjungan. Jadi ini kita sudah sampai di Desa Munjungan ya. Itu tadi perjalanan kita waktu melewati jalur Bapak Munjungan, yang jalur itu adalah jalur yang ekstrim di wilayah Jawa Timur, khususnya di provinsi Jawa Timur. Jalur itu termasuk yang paling ekstrim ya. Oke, begitu saja dulu teman-teman perjalanan kita kali ini. Semoga teman-teman menyukai atau suka dengan video ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Subscribe jika belum subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, itu saja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.